Ada orang kerja seharian kuat, ada orang kerja 2 jam nggak kuat. Kalau terus 2 jam 5 menit pingsan dia. Beda nggak itu, Bu? Justru beda ukuran orang-orang ini. Ada orang sakit ini, terluka tangannya, terluka hatinya, itu tetap kuat puasa. Ada yang hanya lihat gambarnya es itu. Ada lihat karpet hijau atau kemarin potongan kayu, kok kayak rendang ya, guys. Lalu nggak puasa, itu beda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbir raghibil Qur'an. Fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa sahbihi dzawil Qur'an. Faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wa la qarina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an. Ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Faya ilahana ja'alna minal ahali fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an wa wasi' ma razaqtana kama qad 'ahada al-Qur'an. Amin amin. Ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa sahbihi dzawil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumin najirat. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan, ibu bapak, kakak adik semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mari, dan ibadah puisi ya, kalau sedang baca puisi, yang paling puisi yakni Al-Qur'an. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu ini. Ini kita akan mengulas beberapa problem dalam puasa dan bagaimana meraih kesempurnaan puasa sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ya, yang sangat populer itu. Baik, kita mulai dari problem fikih terlebih dahulu. Kemarin sudah, atau beberapa pertemuan yang lalu sudah kita ulas kewajiban puasa. Kemudian bagaimana kita tidak sekedar siam tetapi menuju saum ya. Tidak sekedar puasa. Kalau ada orang bertanya begini, berkumur membatalkan puasa enggak? Kemudian gosok gigi membatalkan puasa. Ini puasa anak TK. Pertanyaan anak-anak SD itu, anak saya yang nanya itu. Kemudian kalau sudah imsak masih boleh minum enggak? Kan takutnya haus nanti. Itu pertanyaan-pertanyaan. Itu bagus, itu standar, tapi kita yang sudah puasa belasan tahun lamanya, mari kita tingkatkan ya. Berkumur
Dengan air soto boleh enggak itu? Oh, tidak boleh. Berkumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, ya kan? Apalagi rasa ingin memiliki, itu lebih berbahaya lagi itu. Bahaya sekali itu. Kemudian Pak, kalau keluar air mata membatalkan puasa enggak misalnya? Kita lihat air mata apa itu? Air mata buaya atau bukan? Saya keluar air mata, Pak, setelah makan rujak yang sangat pedas, itu jelas itu. Enggak usah ditanya. Tidak batal kalau makannya sudah maghrib. Baik, mari kita ulas ya. Ada redaksi begini menarik di Quran kan ya. Tujuan puasa yang standar kan untuk kita terhindar. La'allakum tattaqun, betul ya, kita terhindar dari dosa, dari bencana malapetaka, secara gampang dari murkanya Allah. Ayyam ma'dudat, pada beberapa hari yang sudah ditentukan kan, 14 kali kan ya, kemarin sudah kita ulas. Kalau sakit atau ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Oke. Safar, mari kita ulas safar ini apa? Safar. Safar itu apa sih? Perjalanan, bepergian. Oke, bepergian yang bagaimana? Jelas ini bepergian bukan maksiat. Mudik, berkunjung atau sowan kepada orang tua, kemudian mencari nafkah, dalam hal ini bekerja, perjalanan untuk belajar misalnya, melanjutkan studi, dan pendek kata ini bukan perjalanan maksiat. Tapi mari kita bedakan. Kata Imam Asy-Syafi'i, safar adalah kalau Anda keluar dari rumah untuk sampai ke tempat tertentu bukan untuk tujuan maksiat, dan itu lebih kurang 86 kilo, itu jarak untuk boleh jamak dan qashar, ya kan? Maka boleh membatalkan puasa berdasarkan masyaqqat tertentu, boleh iftar. Kalau memang perjalanan itu memberatkan. Sekarang ke Jakarta tidak berat. Ke Banjarmasin, ke Makassar misalnya, ke Palangkaraya, ke Medan sudah tidak memberatkan karena bisa naik pesawat terbang. Oke. Tapi ada problem. Saya kemukakan problem begini. Wa in kuntum maridun, di redaksi yang lain wa in kuntum mardoya. Kalau marid, orang yang sakit, awala safarin, atau menempuh perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka diganti di hari-hari yang lain. Safar, oke. Kalau ada kasus supir truk, itu kan tiap hari safar, tiap hari bepergian, ngantar barang, palawija, tomat atau cabai dari Malang ke Jakarta, ke Pasar Kramat Jati di Jakarta Timur itu. Saya tahu karena memang pernah tinggal dekat-dekat sana ya, waktu sedang bertapa di Jakarta. Ada supir dari Malang, tiap hari kerjanya begitu, 2 hari sekali ya, terus begitu. Atau supir bis, itu masuk kategori safar atau bukan? Kalau masuk kategori safar, fa'iddatun min ayyamin ukhor, boleh dia tidak puasa, betul kan? Nah, sekarang berlaku pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Safar itu apa? Engkau pergi dari rumahmu menuju tempat B, tempat tertentu, bukan untuk maksiat dan bukan bekerja. Nah, itu dia. Sudah beda kan? Anda pilih mana itu? Sekarang saya kiai dari dulu ya kan. Misalnya saya kiai nih, ada orang bertanya, jangan kiai lah ya, saya ustad-ustadan lah, itu ustad mainan saja, ustad amatir, ini ustad magang, diberi kesempatan ngaji di kanal ini enggak apa-apa. Ada orang datang bertanya ke saya, "Pak, saya supir truk. Memang tiap hari kerjaan saya nyupir itu. Bagaimana, Pak?" Nah, ada dalam studi-studi fikih, baik usul fiqh maupun qawaidul fiqhiyah, itu ada namanya hilah. Hilah ini cara ngakalin hukum. Ini misalnya ya, ada orang perempuan banyak. Saya ketemu perempuan ini berhadap-hadapan, bermuajahah, duduk bareng dengan perempuan, boleh enggak itu? Bukan muhrim. Itu kan kata orang Jakarta, yang betul bukan mahram ya. Jangan katakan bukan muhrim itu. Enggak tahu di kamus besar bahasa Indonesia gimana? Bukan mahram yang betul ya. Muhrim itu orang yang ihram. Ya keterlanjuran itu ya sudahlah, enggak apa-apa, pokoknya paham. Ini saya ketemu banyak perempuan, bukan mahram, boleh enggak itu? Boleh, karena tujuannya taklim, belajar. 2, boleh tujuannya kalau muamalat. Boleh kalau perempuan itu datang ke persidangan. Boleh kalau sedang berobat, melahirkan atau apa, ya kan? Nah, tapi kalau enggak apa-apa duduk berdua, atau ini saya punya daftar perempuan-perempuan SPG cantik di toko-toko swalayan, di toko-toko retail, ya kan? Maka saya pilih belanja di mana. Belanja itu muamalat bukan? Ya, muamalat ya. Tapi kalau untuk ketemu kasirnya, SPG-nya, jadi maksiat itu. Safarnya juga maksiat itu. Sudah ketemu wa in kuntum mardhaw ala safarin ya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pembahasannya.
Tapi kan memang ya kalau ngajar perempuan-perempuan cantik, saya itu grogi, deg-degan itu ya, grogi saya itu. Bagaimana ini? Lalu tidak konsentrasi, lalu saya keluar biasanya untuk bakar-bakar sesuatu, lalu masuk lagi. Bukan bakar rokok ya, karena puasa bakar emosi lah. Karena Ramadan, Romat itu maknanya terik, panas terik gitu. Oke, kasus seperti itu. Sekarang bagaimana? Nah, mari kita baca lanjutan ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang menjalankannya ya, alladzina yutiqunahu fidyatun wajib yutiqunahu ini yang tidak memiliki kemampuan berat. Harus sedang puasa. Di sini kan teman-teman seperti tukang di bawah itu kan kerja, tetap kerja. Banyak orang makanya itu buat apa agama itu, tanyakan ke rohani kita itu. Agama itu hati nurani itu. Ad-dinun nasihah ya. Banyak orang kerja tapi kuat puasa, banyak orang nggak ngapa-ngapain. Itu nggak kuat puasa. Tidur saja kerjanya kan ya, tiba-tiba jam 4 loh udah maghrib ya, padahal masih semangatnya nih puasa katanya itu. Tidur dari pagi sampai sore itu. Nah itu ada kan yang hal-hal yang seperti itu. Jadi semoga tidak di sini. Baik. Nah orang yang berat menjalankan yutiqunahu ya, fidyatun maka ngasih fidyah, ngasih makan orang miskin ya, 1 mud. Kalau sekarang ya pakai nasi kotak itu bisa. Kemudian faman tatawwa'a khairan, tapi barang siapa yang dengan kerelaan hati tatawwu' ya, dia sadar menjalankan itu, fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum. Nah, sekarang untuk menjawab problem seperti itu kita buka tafsir ya. Takutnya ada yang menuduh ngarang-ngarang. Enggak, kita buka tafsirnya ini. Saya sering kok dituduh ngarang-ngarang itu ya. Saya sudah bukan pengarang pada saat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Mari kita membuka Nazmud Durar ya, lil Imam Al-Biqai. Fi tanasubi ayati waswar, beliau wafat 885. Wa antasumu ya ayyuhal mutiqun, orang yang berat itu seharusnya tetap puasa. Kemudian khairul lakum minal fidyah. Puasa itu tetap lebih baik daripada membayar fidyah. Ada orang tua sudah tidak kuat atau kasus supir tadi itu. Kita tidak bisa katakan, kamu tetap harus puasa. Loh, dia lelah kok. Dia capek. Dia membawa nyawanya 55 orang. Kalau bis itu, ya kan? Kalau misalnya kapal laut yang lebih ekstrim lagi, kapal kayu di penyeberangan lintas pulau yang kecil-kecil itu. Kemudian yang dibawa bukan hanya manusia, tapi kambing, sapi itu. Saya pernah naik perahu bersama dengan sapi itu ya. Lintas pulau waktu di mana? Waktu ke Madura ya, ke Kepulauan Raas waktu itu dan sekitarnya. Persipura, Persatuan Sepak Bola Pulau Raas itu ya. Nah kemudian bagaimana kalau ada kasus seperti itu? Kita bisa saja latihan, kasih saran itu. Kalau gitu nanti puasanya setelah Ramadan, faidatu min ayamin ukhor, konsekuensi hukum kan ya. Oke. Tapi dia nanti Syawal nyupir lagi, Dzulqa'dah nyupir, Ramadan sampai Ramadan depan nyupir lagi. Kapan ndak nyupirnya? Kalau sakit. Loh kalau sakit kan sudah jelas boleh ndak puasa Pak. Lalu kapan puasanya? Nah, mari kita lihat solusinya. Itu problem enggak itu? Saya melihat problem, saya ilmuwan ya, kalian bukan ya, enggak apa-apa itu. Enggak Pak, bukan problem. Oh, ya sudah itu. Oke, kita akan membuka tafsir yang agak menarik ini ya. Saya ingin membuka tafsir An-Nasafi. Ini jarang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim ya, beliau wafat tahun 710. Fidyatun ta'am miskin ya, nisfu sok, setengah sok. Faman tatawwa ala safarin ya, faman kana minkum maridon awala safarin li'annahu lamma kana madhkuran ma'al mansukh dzukira ma'an nasikh liyadulla ala baqai hadzal hukm wa qila ma'nahu la yutiqunahu fa admara la liqiraati hafsata kadzalika wa ala hadza la yakunu mansuhan. Kalau begitu tidak dimansuh jelas ya. Jadi tetap wajib puasa. Oke, faman tatawwa khairan fazada ala miqdaril fidyah. Kalau dengan kerelaan hati tetap membayar, tetap berpuasa di hari itu ya. Kemudian dilengkapi dengan fidyah. Fattatawwu awil khairul lahu. Oke. Kemudian yatawwa bimakna yatatawwa Hamzah. Ini bacaan Imam Hamzah ya. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali ya. Wa antasumu ayyuhal mutikun khairul lakum minal fidyah. Tetap puasa lebih baik daripada fidyah, oleh karena kewajiban yang pertama yang mula-mula adalah puasa. Mari kita ulas sedikit begini. Kan yang diwajibkan puasa, betul ya? Diwajibkan puasa. Lalu ada kendala, entah sakit, entah safar. Safar itu bepergian, perjalanan tadi.
Kemudian hitung saja, nanti ditebus, dikodok berapa hari yang tidak puasa itu. Min ayamin ukhur ya. Kemudian wa 'alal ladzina yutiquna fi dinamisi faman tawakhiran wa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, kenapa redaksi ini dipungkasi dengan wa antasumu khairul lakum? Kalau seandainya kamu puasa itu lebih baik. Kenapa? Karena perintahnya di awal itu puasa. Kita kasih satu problem begini lagi ya. Saya akan membacakan, kan tadi kan faman tatawwa, ini kata Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir ya, dalam tafsirnya. Faman tatawwa khairan qala at'ama miskinain, ngasih makan 2 orang miskin. Akhraja Abdurrahman Abd bin Humaid Antawus fi qawlihi faman tatawwa khairan qala it'amu masakin. Sekarang ngasih makan 2 orang miskin, yang sekarang ngasih makan banyak orang miskin ya. Kemudian Ibnu Jarir, ini yang sudah sering kita kutip ya dalam tafsir Ummahat, tafsir Indo ini, diriwayatkan atau beliau meriwayatkan radhiyallahu an, meriwayatkan dari Anis Syihab fi qaulihi wa, dalam firman Allah, wa antasumu khairul lakum ay annas-sauma khairul lakum minal fidyah. Jelas puasa lebih baik ya, lebih baik daripada fidyah itu, meskipun fidyah itu satu solusi. Jadi mari kita ambil begini, puasa dan sholat itu sama-sama ibadah mahdoh, sama-sama ibadah murni. Oke, mana yang lebih membahagiakan bagi Anda, selesai puasa atau setelah sholat? Jawab. Karena ada buka puasanya, betul kan? Ya. Kalau sholat ada buka sholatnya enggak itu? Nah, baik, itu tuh ada problemnya begini. Orang ini bukan kuat atau tidak kuat puasa. Tadi kan pada pertemuan yang lalu agama akal, kemudian pertemuan yang kemarin agama itu hati atau nurani. Kalau nanya akal ya seharusnya saya tidak puasa. Karena konstitusi, karena konun ya, regulasi, undang-undang hukumnya adalah kalau sakit atau safar perjalanan boleh tidak puasa. Dihitung saja berapa. Namun demikian puasa lebih baik. Ada ya kesehatan atau apa banyak, itu kita tidak akan mengulas itu ya karena mungkin sudah banyak disampaikan. Baik. Kita teruskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sudah disampaikan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an dalinas wa minal hudal furqan wa man syahida min syahr falyasum wa man kana maridan ala safarin wa min ayyamin ukhra yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum yusra wa la tukmilul iddata. Oke. Sekarang walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tukmilul iddah, menyempurnakan bilangan. Setelah itu ayat tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi uhilla lakum lailatus syiyam. Kemudian summa atimus syiyam ilal lail. Baik. Di sini ada redaksi atimus syiyam tukmilul iddah. Tukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Oke. Jadi yang atas ini tamam, yang bawah ini kamal. Apa bedanya tamam? Puasa sehari-hari di Quran redaksinya dengan tamam. Tapi menggenapi puasa sampai 1 bulan kamal. Tukmilul iddah. Apa bedanya? Kita ilustrasikan begini. Ayo kamu sempurnakan puasamu sampai malam hari. Nah, redaksi begitu kan. Summa atimus syiyama ilal lail. Ayo sempurnakan puasamu. Di sini maknanya sempurnakan, tukmilu, terjemahan Departemen Agama, cukupkan. Kamu genapi. Oke. Puasa kan sampai malam, sampai maghrib lah itu ya, dari terbit fajar sampai tenggelam terbenam matahari. Oke. Kemudian sudah banyak aturan main kemarin, sudah jelas aturannya adalah menghindarkan dari mubtilat. Ini puasa standar ya, hal-hal yang membatalkan. Kemudian kalau mau ditingkatkan lagi, puasa bicara, tidak reaksioner, tidak responsif, itu tidak ugal-ugalan di sosmed. Kemudian tidak menanggapi caci maki, hinaan dan sebagainya. Sudah, itu baru meningkat nanti ya. Oke.
Atimus siyam ilal lail, kemudian tukmilul iddata walitukabbirullah, ini bertakbir ya, bertakbir kepada Allah ya. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Oke. Puasa pada level pertama di Quran ini problem ya. Puasa pada level pertama tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu terhindar. Baik. Terhindar atau menghindar. Diam, imsak, menahan diri. Kata-kata imsak, menahan, aktif atau pasif? Aktif ya? Loh, menahan, aktif atau pasif itu? Diam saja kan ya? Oke, diam saja, berarti pasif. Kita sudah sepakati kebaikan ada dua, kebaikan aktif, kebaikan yang pasif ya. Kita menolong orang itu aktif, tidak menyakiti orang lain itu pasif itu. Diam saja, tidak buka mulut itu. Makanya bau mulutnya orang puasa itu lebih baik daripada misik kasturi ya, dari semua wewangian, parfum, minal parfumat gitu ya, dari semua parfum yang ada ya, aromatik ya, yang wangi-wangi ya, katakanlah itu bahasa Arabnya misalnya, dari parfum-parfum dan wewangian yang ada. Kenapa? Karena diam, menahan diri. Oke. Diam. Kemudian begitu sempurna, selesai itu tukabbirullah ya. Apa itu? Bertakbir, berarti sudah selesai puasa kan? La'allakum tashkurun itu bersyukur. Syukur itu aktif atau pasif? Aktif itu. Saya bersyukur punya badan, ya bekerja. Saya bersyukur punya otak, ya saya berpikir, ya mengajar, mendidik. Saya bersyukur punya tanah, ya bagaimana saya cangkul itu, saya tanami itu. Atau dijual kalau kepepetnya. Itu bentuk syukur juga ya. Itu jangan kasihan orang tuanya. Oke. Tadi dikatakan puasa sehari-hari, redaksi Quran tamam, atimmu. Tamam ini lengkap tapi tidak sempurna. Lengkap itu. Ayo kamu lengkapi syarat rukun, udah macam-macam ya. Kemudian kalau kamal ini sempurna meskipun tidak lengkap. Allah itu maha sempurna. Surga itu sempurna enggak itu? Sempurna ya. Sempurna tapi tidak ada toilet di sana. Tapi tetap kalau ada toilet malah tidak sempurna itu. Tidak ada toilet, tidak ada apa namanya di neraka apa ada Pak kipas angin itu. Itu sempurna. Kejamnya, siksanya dia, tapi justru malah bertentangan nanti itu. Ini tempat kenikmatan kok. Saya mau makan, kok enggak kebagian piring ya? Atau baru makan, niku piringnya diambil oleh malaikat. Mas, mau dicuci mas? Nah itu malah tidak sempurna nanti itu. Nah sehari-hari kita genapi, kita lengkapi, kita sempurnakan, menyempurnakan puasa sehari-hari. Sama dengan begini, saya mengundang orang 50 misalnya untuk selamatan anak saya sunat, tetangga saya 50 sudah. Kira-kira saya sediakan kursi itu atau karpet lah ya, piring kira-kira sudah ya, piring, makanan, gelas itu kursi itu ya. Tapi saya cuma sediakan 49 piring, 49 kursi, 49 gelas karena yang satu itu dayat, saya anggap bukan manusia misalnya. Itu justru tidak lengkap. Tapi meskipun puasanya tidak lengkap, misalnya cuma 27 hari, oleh karena dia sakit 1 hari dan safar 1 hari nanti diganti setelah Syawal, itu tetap dinamakan sempurna. Karena hari-harinya sudah tamam. Dapat poinnya enggak itu? Karena hari-harinya sudah tamam itu. Sudah tidak melanggar, tidak maksiat itu ya. Kemudian tidak bertapa terus di pembaringan misalnya. Kemudian nonton drakor ya. Ada gelarnya DR di depan. Itu doktor atau apa? Bukan, drakor ternyata ya. Gelarnya DR di depan. Baik. Nah, begitu selesai nanti tujuannya syukur itu. Menjadi pribadi yang bersyukur itu. Saya mau ceritakan menarik ayahanda. Barusan ini saya lihat ya, apa kitab tahlil, syarah buat tahlil. Ini kitab Sarahnya Hikam dari Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti Asy-Syahid ya. Setelah ini kalau ada pertanyaan silakan. Ayahnya Sa'id Ramadan Al-Buti adalah Mullah Ramadan Al-Buti. Setiap beliau menghidangkan makanan, anak-anaknya itu dipanggil semua. Makan bersama itu loh. Ayo Sa'ad, ayo Sa'id, ayo Jamaluddin, datang semua itu. Begitu datang semua menghadapi makanan, ini apa? Unde-unde dari Allah, alhamdulillah. Ini jemblem, bola-bola singkong dari Allah, alhamdulillah. Yang ini apa? Kopi, ini kopi dari Allah juga. Jadi sedari kecil anak-anaknya itu diajar mengucap syukur itu. Dimakan itu loh.
Kemudian dipungkasi dengan pernyataan begini. Ini bukan karangan saya. Ada bukunya Syekh Said Ramadan Al-Buti menceritakan bapaknya, Haza walidi. Ya di samping kitab-kitab yang ini. Judul kitabnya ya. Ini kitabnya Syekh Said Ramadan Al-Buti menceritakan bapaknya. Agak tebal itu. Saya makan, kemudian ayo makan ini kita tidak pantas dapat rezeki sebanyak ini. Kenapa? Ya kita ini ibadah kurang-kurang, kok Allah ngasih rezeki sebanyak ini. Diajari untuk menghargai makanan, tidak meremehkan, merendahkan, mencaci maki makanan. Sekarang siapa orang paling hebat di dunia? Fir'aun. Kalau tidak makan mati. Diktator, Soeharto jangan Soeharto lah. Ralat. Oh ya sudah, kalau udah terlanjur ya sudah itu. Semoga Allah mengampuni dosanya. Ya banyak dosanya kan, jasanya juga banyak kata Allah ya raham Gus Dur dia. Diktator Hitler misalnya itu. Namrud. Nebukadnezar ya, Bukhtanasor itu. Kalau tidak makan mati. Siapa orang paling kebal di dunia itu? Tahan bacok, tahan banting, tahan miskin, tahan jomblo. Tidak makan mati. Nah, puasa itu kita menghargai makanan itu. Makan apa saja tiba-tiba enak. Makanya lisoim farhatani. Orang yang puasa punya dua kegembiraan, farhatun inda iftorihi ya, dan satu farah lagi inda liqa'i rabbih, ketika dia ketemu Tuhannya. Ketemu makanan itu sudah gembira dia. Nah, kemudian setiap Senin dan Kamis puasa, anak-anaknya masih kecil. Said Jamaluddin itu anak-anaknya Mullah Ramadan Al-Buti itu, Kiai Ramadan itu, kemudian membaca la ilaha illallah 100 kali setiap subuh itu. Kemudian Allah 100 kali, lalu baca hizib Nawawi dan bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh para ulama. Itu kan tarbiyah itu. Model pendidikan orang tua yang seperti itu kelak menjadikan anaknya ini jadi ulama-ulama dunia. Itu kelihatannya sepele loh ya. Tapi menghargai makanan. Jadi tidak usah nunggu Ramadan, para ulama itu sudah melatih anak-anak mereka bermental puasa, bermental menahan diri. Sebutkan dalam hidup yang kita tidak menahan diri. Berkuasa itu menahan diri. Sudah 2 periode kok. Istrinya lalu jadi bupati ya kan. Banyak itu di beberapa tempat itu. Keponakannya, adiknya. Kemudian berkuasa atau jadi menteri atau gubernur ya, presiden ya sudah itu, 2 periode ya sudah itu. Hasrat berkuasa ya, oke. Karena tujuannya bersyukur tadi. Dan di tengah-tengah ayat tentang puasa ada satu ayat tentang doa. Maka doa ini keren ya, perbanyaklah berdoa itu. Oke, saya bacakan tafsir lagi, teman-teman mungkin belum tahu ya. Wa antasumu khairul lakum tadi itu saya akan ingin membuka Ibnu Asyur ya, beliau wafat 1309. Ini tafsir al-lughah wal balaghah, aspek bahasa ya. Al-zahir ruju'uhu liqaulihi wa 'alal ladzina yutikanu fidyatun fa in kana qauluhu dzalika nazilan fi ibhatil fitr. Kalau memang firman Tuhan ini turun dalam konteks kebolehannya berbuka puasa bagi orang yang melakukan perjalanan tadi itu ya, masako ya, perjalanan yang berat. Kemudian di Quran tidak disebutkan itu perjalanan berat atau enggak itu. Pak, saya cuma mengitari kandang misalnya 4 jam. Boleh enggak buka puasa itu? Itu pertanyaan anak SD. Kita sudahi ya pertanyaan seperti itu ya. Boleh enggak kalau begini? Boleh enggak kalau ngiler misalnya? Pak, saya diam-diam saja, Pak. Kemudian nggak ngapa-ngapain Pak saya, tapi keluar sperma misalnya, saya hanya pegang-pegang sarung gitu. Dan terusnya itu sudah ya bagus lah pertanyaan itu, tapi untuk orang-orang seperti kita tingkatkan puasa itu, masa itu tok itu ya. Wa ma ba'dahu an kana maridun wa ma ba'dahu fayakunu tafdilan lis-shaum 'alal fitr illa anna hadhi fi safar mukhtalafun fihi bainal a'immah. Ini diperdebatkan tadi itu ya antara imam-imam. Mazhabu Malik rahimallahu anna shaum afdal minal fitr. Ini mazhabnya Imam Malik, puasa saja lebih baik daripada membatalkan di perjalanan. Wa ma fil marad fa fihi tafsilun biasa bisyiddatil marad. Kalau dalam sakit ini tergantung sakit apa. Pak, saya begitu membaca puisi ini Pak, dari mantan pacar saya, langsung gemetar, ini kayak ambruk dada saya Pak, saya enggak kuat puasanya, saya cuma baca puisi. Ternyata puisinya, Mbak, utangnya dibayar sudah 2 tahun gitu, mau ambruk dadanya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Baik,
puasa itu lebih baik. In kanal murad bihimul qadirin, kalau yang dimaksud adalah orang-orang yang mampu. Ai in kuntum ta'lamuna fawaidas shaum, seandainya Anda tahu faedah manfaat-manfaat puasa di dunia, berarti medis, fisik, ya secara psikis, ya psikologis dan lain-lain. Wa thawabu ukhra, di pahala di akhirat nanti ya. Au in kuntum ta'lamuna thawabahu 'alal ihtimalat, maka sebaiknya berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Jadi redaksi ini dipungkasi dengan puasa tetap lebih baik. Meskipun kita tidak kuat. Baru kalau sungguh-sungguh tidak kuat ya. Sudah kayak tercekik di kerongkongan ya. Nah, baru nanti berbuka puasa itu. Ya. Itu sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa kita serius. Ramadan, makanya Ramadan ini, puasa Ramadan ini adalah apa? Semua ibadahnya umat Nabi Adam. Saya coba buka tafsirnya Imam Razi saja. Ada hadisnya tadi saya temukan ya. Oh, dalam Nazmud Duror ya. Wa kullu amali ibni Adam lahu, semua amalnya ibnu Adam lahu, untuk yang bersangkutan. Anda sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li. Kenapa puasa ini untuk Allah ini? Banyak kan orang kelihatannya tidak puasa tapi hatinya puasa. Sebaliknya banyak juga orang yang tidak puasa tapi puasa. Baik. Begitu selesai ini, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Mengapa redaksi syukur? Aktif kan tadi kan katanya kan. Kalau tatakun tidak aktif, karena menghindar saja, kita imsak saja. Oke. Pasif. Kalau syukur aktif. Maknanya apa? Puasa ini kan riyadhah. Semua ibadah perintah agama ini punya aspek riyadhah, olah jiwa. Kalau begitu begitu kita di re-energize, mengecas ulang energi spiritual kita, itu yang harus aktif kita pancarkan, kita sebarluaskan untuk perjalanan hidup selama 11 bulan di masa yang akan datang. Nah, itu dia. Jadi intinya sebenarnya itu. Jadi saya mau bicara itu saja dari tadi. Baik, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ada? Tadi yang kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya nggak apa-apa, nggak saya ralat kok, santai saja. Ini sembari nunggu ya. Oke, dari Mar'atus Sholihah, izin bertanya. Jika kesulitan masyakoh menjadi salah satu aspek yang memperbolehkan tidak puasa, apakah lantas tolak ukurnya tidak relatif? Baik, itu sakit tadi ya. Tolak ukurnya tidak relatif, tidak. Jadi begini, orang safar terus, ada nggak orang yang mudimus safar? Perjalanan terus itu, ternyata sales memang itu. Yang mudimus safar itu sales kok itu. Mau kerja di satu perusahaan, tanya, sudah menikah belum? Belum. Nah, kamu tidak diterima mas kerja di perusahaan saya. Kenapa? Kamu memarket dirimu sendiri, memasarkan dirimu tidak laku kok. Kok mau market produk kita katanya. Enggak, itu hanya guyon saja. Ada kan misalnya orang mudimus safar, memang kerjanya jalan, sales itu, atau supir kayak tadi itu. Bagaimana kalau kita Imam Syafi'i boleh tidak puasa? Nah, masyakohnya ini loh, pertimbangkan ya. Ini saya membawa penumpang 55. Ini saya membawa barang-barang ini. Ini keselamatan penumpang ini tanggung jawab saya. Sementara saya lapar misalnya. Tapi jangan langsung baru berangkat sudah rokokan loh ya, jangan itu. Sudah misalnya dari perjalanan bis dari Malang ke mana, ke Jakarta atau ke Lombok, kan ada NTB kan ya, yang bisnya jelek-jelek. Saya pernah naik dan mogok di tengah jalan itu beberapa tahun silam ya, 2012 atau kapan. Kemudian baru di tengah itu. Jadi masyakoh ini beda. Maksud saya begini untuk penanya ya, tidak sama orang. Misalnya ada orang kerja seharian kuat, ada orang kerja 2 jam tidak kuat. Kalau terus 2 jam 5 menit pingsan dia. Beda enggak itu? Justru beda ukuran orang-orang ini. Ada orang sakit ini, terluka tangannya, terluka hatinya, itu tetap kuat puasa. Ada yang hanya lihat gambarnya es itu. Ada lihat karpet hijau atau kemarin potongan kayu, kok kayak rendang ya, guys.
lalu tidak puasa itu beda. Nah itu yang kita maksud ya. Dari Muhammad Rifai. Oke. Ayah dan kakak laki saya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ketika acara tahlilan, malam pertamanya menyediakan fidyah dalam bentuk beras yang sudah ditakar. Bagus ini. Apakah fidyah tersebut secara otomatis sudah menggugurkan puasa yang pernah ditinggalkan selama hidupnya? Ini beberapa beda pendapat selama ini. Tapi kalau orang sudah meninggal, ya sudah itu. Anggap saja sudah. Karena utang orang itu ya, utang saya punya utang puasa, siapa yang bayar itu? Ya saya sendiri. Tapi kalau buru-buru meninggal, tentu saja setelah menikah ya, sebelum menikah meninggal kan eman itu kan. Maka kewajiban ahli warisnya. Insya Allah loh ya, insya Allah sudah. Karena memang redaksinya begitu. Persoalannya begini, dulu problem tidak puasanya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kalau orang ini tidak kuat puasa, sudah jompo, sudah sepuh ya, faktor usia, saya batuk, kalau batuk keluar kentut dan dia beda, sulit dibedakan kentut dan batuknya. Aku nyawa kayak ucul kalau batuk itu ya, maka sudah boleh dia tidak puasa juga. Dan membayar fidyah ya ahli warisnya lah. Atau sudah pikun. Kalau sholat dia bilang sudah, kalau makan dia bilang belum. Aneh kan? Angel kan itu kan orang begitu itu. Sudah makan mbah belum, padahal baru itu. Tangannya lo masih basah barusan cuci tangan itu. Giliran sholat sudah, padahal belum ngapa-ngapain. Atau nggak wudu langsung sholat. Loh saya kan tadi niatnya wudu A, itu wudu A, wudu B, wudu C ya. Jadi saya sudah niat 3. Oke, kemudian Muhammad Rifai sudah terjawab. Ada lagi. Oke, sudah terjawab ini. Kemudian dari pertanyaan lagi. Izin bertanya. Bagaimana hukum kentut di dalam air saat berenang? Nah, ini puasa anak SD. SD dan SMP enggak apa-apa. Kentut ya, kentut dalam air saat berenang itu. Jadi sebaiknya Anda naik dulu ke atas, nanti baru kentut ya. Karena nanti khawatir masuk kan ya. Menjaga supaya lubang-lubang apa tidak masuk ya. Ini pertanyaan dari F Yogi. Agak jauh kayak kentut. Ya? Kentutnya agak jauh. Betul itu ya. Hukum kentut di dalam air saat berenang. Puasa kok renang-renang ya kan. Ya sudah enggak apa-apa. Membatalkan puasa karena masuk itu. Jadi kan kentut kan keluar udara. Itu ada nanti yang benda-benda yang masuk itu. Saat puasa disuntik vaksin? Tidak. Ini sudah disepakati kemarin ya. Apa problemnya apa ini? Kenapa? Ini bukan makanan ya, bukan makanan, bukan masuk ke lubang yang biasa itu telinga atau 9 lubang ya. Telinga, mata, kemudian apa lagi? Ya telinga. Tadi maksud saya yang kanan, sekarang yang kiri, kemudian mulut ya, lubang kelamin ya, dan hidung dan seterusnya itu. Nah tapi bagus kok, pertanyaan seperti ini bagus, nggak apa-apa, keren itu. Kemudian omen lagi. Hanum Munasir, vaksin virus corona saat ini yang sudah terjadwal sesuai fatwa MUI tidak membatalkan puasa. Kalau merujuk ayat Quran, ayat yang mana Pak? Nah, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr itu. Allah menghendaki yang gampang, bukan yang sulit. Sebab mubtilat, batal-batalnya puasa tidak ada di Quran itu. Itu jelas fikih ya. Jadi begini, ayo sholat, rukun sholat tidak ada itu di Quran. Nanti dijelaskan di hadis ya. Kemudian wa in kuntum junuban fattoharu, kalau kamu junub bersucilah. Itu junubnya apa? Enggak disebutkan itu. Nanti ulama kerjanya itu iltiqaul khitanain. Kalau dua apa Nur? Dua kelamin ya. Sempat ngantuk ngaji tapi memang tidurnya lu sudah tasbih itu ibadah itu. Baik, jadi tidak membatalkan puasa. Kalau mau cari ayat itu sudah cukup saya kira. Sebab begini ya. Al-maisur la yusqatu bil maksur. Itu qawaid fikih itu tadi itu.
Al-maksur yang sulit-sulit itu, kemudahan-kemudahan tidak bisa digugurkan oleh kesulitan. Agama ini menghendaki kemudahan. Kalau sholat nggak bisa berdiri ya duduk. Kalau duduk nggak bisa ya berbaring. Kalau berbaring nggak bisa dengan isyarat, dengan kedipan mata itu. Pak, semua anggota badan saya mati kecuali jempol. Ya isyarat dengan jempol itu. Saya nggak bisa baca apa-apa Pak, kecuali takbir misalnya. Taunya dari mana? Itu Pak, ada yang sering demo itu. Ya sudah takbir saja itu. Melalui kabirullah, itu takbir ya setelah selesai puasa itu. Alama hadakum. Kemudian vaksin ya. Kemudian ada berapa kata siam dalam Al-Qur'an? Oh ini tadi ya yang sudah kita baca. Baik, saya bacakan saja kalau begitu. Siam atau saum ini sama ya. Sama saja, hanya kalau saum itu kemarin redaksinya inni nazartu lirrahmani sauma. Ada 14 kali untuk penanya tadi, saya bacakan kalau mau lengkap. Untuk penanya kalau mau tahu, ada kamus Fihris Juzuri Kalimatil Quran. Saum di Quran 14 kali, 2 kali isim mustaq ya dari sulasi mujarrad. 1 kali saum, 9 kali siam, selebihnya soimin. Nah itu dia. Kalau saum ini hubungannya dengan Sayyidah Maryam ya, yang bernazar untuk tidak bicara, maknanya tidak merespon hujatan caci maki dari orang-orang. Ini kita naik itu. Makanya kemarin kan naik level kita kan, dari syahadah yang hanya di bibir menjadi musyahadah di hati atau mu'ayanah. Dari sholat yang hanya dimulai dari takbir selesai diakhiri salam, kita tingkatkan menjadi silah relasi, keterpautan, ketergantungan hati kita dengan Tuhan. Dari zakat yang dengan harta benda itu, dengan makanan-makanan pokok ya, kalau mal ya dengan harta benda atau zakat profesi dan sebagainya, kita tingkatkan menjadi tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Dari siam yang hanya tidak makan minum berhubungan seksual menjadi saum. Puasa yang lebih tinggi apa itu? Menahan diri untuk tidak bicara, menyakiti orang lain ya. Anda diam saja 3 jam lalu buka mulut di depan temannya, pingsan, itu juga menyakiti juga. Kemudian buka mulut di sungai, mati ikan-ikan itu ya. Pernah dengar kalau waktu Ramadan banyak waktu mustajab untuk berdoa. Pertanyaannya, apakah kita boleh memanjatkan doa di setiap akhir sujud meskipun itu di sholat sunnah? Boleh, itu bagus itu. Perbanyaklah itu. Apakah boleh tidak sholat tarawih karena sangat letih kerja seharian? Sholat tarawih sunnah, tidak bisa jadi wajib. Boleh saja, silahkan. Cuma sempatkanlah ya, karena ini setahun sekali. Kalau boleh enggak? Boleh, ini tidak wajib. Apakah boleh orang tidak berpuasa dalam makom yang tertentu? Maaf pertanyaan agak sensi dan harus saya tanyain lewat pribadi, tapi saya yakin puasa itu wajib bagi yang bersyariat. Apakah boleh orang tidak berpuasa dalam makom yang tertentu? Nabi Muhammad ini puasa. Ada makom lebih tinggi dari Nabi menurut Anda? Menurut penanya ya, ini makom tertentu katanya. Aziz siapa tadi? Sebentar. Ini teknologi ini loh kadang mengacaukannya. Dari Aziz Patien. Ini penggemar terbaik. Ini Mas Aziz ya, Mas Aziz. Ada makom yang lebih tinggi dari nubuwah risalah, dari Nabi dan Rasul, dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad puasa. Kalau ada orang tidak puasa, ya anggap saja dia gila itu. Majzub, mungkin majnun ya, akalnya tersembunyi, tertutup itu. Loh, saya ini sudah dekat dengan Tuhan, Pak. Saya sudah jadi cahaya. Ngapain bersinar, katanya itu. Nabi saja yang paling mulia masih menjalankan syariat. Nah, itu dia. Kalau ada orang tidak puasa mengklaim dirinya kiai, ada yang lebih tinggi dari Nabi. Sudah syariat tidak usah diganti-ganti. Wajib ya wajib, selesai itu. Kutiba alaikumusiyam ya kan. Nah, bahwa ada orang tertentu misalnya tidak puasa, dia wali, itu urusan dia, bukan urusan kita. Itu konsekuensinya dengan Tuhan nanti itu. Itu urusannya dengan Tuhan itu, puasa tidak puasa. Tapi jangan katakan ini wali, ini makom tertentu misalnya. Nah, sebagaimana dikatakan penanya dalam makom yang tertentu. Nah, kalau ada yang tidak puasa ya biarin saja nggak puasa, itu bukan urusan kita. Masih ada lagi? Oke.
Baik, kalau gitu kita akan memberikan catatan ya, simpulan-simpulan dari yang kita baca. Problem-problem di dalam puasa yang patut kita garis bawahi adalah maridon au ala safarin. Kalau mari kita buka di banyak tafsir tadi berdasarkan sakitnya apa. Kalau cuma ketusuk duri ya tetap puasa. Itu tanya ke Nurani ya. Sakitnya apa? Pak, saya cuma kejatuhan pulpen, tapi satu truk. Nah itu sakit itu. Ditabrak nyamuk tapi nyamuknya naik truk, nah itu juga lebih sakit lagi. Nah itu tergantung kondisi seseorang tadi ya. Kemudian safar, kalau kata Imam Syafi'i itu orang yang mudi musafar, apakah supir, apakah sales, apakah pekerja apapun yang menuntut dia punya mobilitas yang tinggi, hidupnya sudah di jalanan, ya boleh dia tidak puasa kalau memang tidak kuat. Tapi begitu terus Pak setiap tahun. Sudah Ramadan ini Pak, Syawal nanti tetap enggak puasa karena nyupir. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus nanti itu ya Rejab, Ruah, poso lagi, itu bulan Ramadan lagi enggak puasa lagi. Kapan istirahatnya? Kalau sakit. Loh, kalau sakit kan jelas boleh enggak puasa katanya. Nah, kalau problemnya seperti itu, nah itu ada wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kalau memang sudah enggak kuat ya fidyatun ta'amu miskin. Hanya tadi beberapa tafsir ya, satu orang miskin, ada miskinain, ada yang masakin. Masakin itu loh. Jadi kan mukanya masakini, berarti miskin-miskin berarti. Tetapi faman tatawwa khairan, kalau orang dengan kerelaan hati puasa itu lebih baik itu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu lebih baik puasa. Jadi jalan dulu, kalau sekiranya sudah sungguh-sungguh tidak kuat baru membatalkan. Karena puasa itu nurani itu. Jadi orang begitu puasa langsung wusul ke Allah itu. Iya kan? As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Atau asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalas. Jadi orang begitu puasa dia langsung ketemu Allah itu. Pada saat yang sama dan ini lebih membahagiakan karena ada pembentukan karakter. Berbeda dengan puasa, berbeda dengan sama-sama ibadah mahdhah ya, murni, berbeda dengan sholat itu. Kemudian dari Nurkantea, pahala orang yang sholat tarawih dengan berjamaah seperti sholat semalam suntuk, hadisnya soheh ya Gus katanya. Pahala orang yang sholat tarawih dengan berjamaah seperti sholat semalam suntuk, saya tidak tahu bahwa hadisnya soheh enggak itu. Tapi yang jelas ba'diyah atau tarawih, ba'diyah dulu. Kemudian tarawih ini maknanya kan santai. Tarawih itu sholat yang panjang, yang santai. Nabi itu 3 hari di masjid. Riwayat yang lain katakan 6 hari ya, 3 hari di rumah. Jadi beliau tidak tarawih setiap hari di masjid, tapi beliau tarawih di rumah. Nah, kalau apakah lebih baik pahalanya dari semalam suntuk, itu saya tidak tahu. Kepada Nurkantea nanti saya cari ya, semoga. Tapi tarawih aja lah. Mau pahala sama dengan semalam suntuk atau setengah jam, tarawih aja. Keren kok tarawih itu, ya kan? Siapa tahu dapat jodoh gara-gara itu. Kok enggak ada yang amin ya? Nah, masih ada lagi? Baik, kita sudahi kalau begitu. Oh, tadi kesimpulan yang kedua begini. Itu kan problemnya marid au safar. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang enggak kuat fidyah. Safar, sakit, bepergian atau enggak kuat karena faktor usia atau ya ibu menyusui karena khawatir bayinya apa. Bayi saya Pak ini keras katanya. Doyan nyusu misalnya. Kok keras ya? Ya doyan nyusu misalnya. Itu lebih baik enggak puasa itu. Bulan Ramadan diturunkan Quran, kemudian lagi ya nanti maridon awala safarin. Wa idza sa'alaka ibadi, ini dia. Ini sebaiknya memperbanyak doa. Oh iya, puasa ini bukan untuk merubah kita jadi malaikat, tidak. Tetap boleh berhubungan suami istri kan, malam hari itu boleh itu. Tapi jangan lupa ada misi yang lebih utama, mendapatkan Lailatul Qadar itu. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Itu misi lebih penting itu. Ngaji, tadarus, dan itu pembeda puasa kita dengan umat-umat terdahulu. Kita punya tadarus, kita punya sahur, kita punya Lailatul Qadar, kita punya apalagi zakat fitrah ya. Nah, mari kita tingkatkan. Satu lagi yang belum saya ulas tadi ya, haji. Jadi dari syahadat menjadi musyahadah. Syahadat itu di bibir, musyahadah di hati. Muayanah. Kemudian dari sholat menuju silah. Sholat itu hanya takbir sampai salam. Kalau silah ini lebih dari itu. Kita berkonek terus dengan Allah itu.
Zakat dari sekedar penyucian harta menuju tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, purification of soul. Kemudian saum dari sekedar tidak makan tidur, tidak makan minum dan berhubungan seksual menuju menahan diri untuk tidak marah, tidak emosi, potensial yang berdosa ya, tidak maksiat dan sebagainya ya. Menahan untuk tidak bicara, tidak responsif, tidak menggerutu ya, dan sebagainya. Kemudian haji itu kan al-qasdu itu menuju Tuhan. Menuju Tuhan itu yang formil ya ibadah haji itu ke Mekah, Mina, Muzdalifah, di Arafah dan sebagainya. Tapi secara prinsip kita setiap hari menuju Tuhan dengan bekerja, dengan apapun saja itu. Jadi intinya agama itu mempermudah, bukan mempersulit. Salah besar adalah keliru kalau dikatakan agama. Sekarang begini, puasa itu untuk kesehatan kita, betul kan ya? Betul kan, untuk kesehatan kita itu. Nah, tapi di TV-TV, di iklan-iklan dinarasikan puasa itu tidak sehat. Kalau mau puasa, minumlah obat sakit mah. Kemudian minumlah obat kuat ini, cap beton, cor, cap molen supaya Anda kuat puasa. Itu dinarasikan kita tidak kuat puasa. Padahal tubuh kita ini butuh istirahat. Istirahat dari makan selama 11 bulan, istirahat selama 1 bulan. Diatur sedemikian rupa ya. Jadi sebenarnya ini detoksifikasi puasa ini, upaya menghilangkan racun-racun. Hasrat ingin makan, itu yang luar biasa itu kita hilangkan itu. Baik, saya kira demikian, semoga semua dicahayai oleh Quran ya. Nah, soal safar tadi ikut Imam Syafi'i boleh enggak puasa, tapi tunggu sampai betul-betul enggak kuat. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, tetap puasa itu. Kenapa? Mudimus safar. Dia kerja itu. Bukan bepergian, kerja. Jadi misalnya anak saya, kakak saya misalnya kerja di Surabaya itu, saya tanya ke anaknya kan, ke ponakan saya, bapakmu nang dile itu, bapakmu mana itu? Bapak saya kerja. Memang ke Surabaya tiap hari itu. Nah, itu bahasanya kerja, bukan safar, bukan bepergian itu. Kalau minggat Pak, misalnya, tujuannya apa itu? Kan ada morotua muring-muring mantu minggat itu, mau 15 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Rabbana. Allah yafiqna ila sabil anbiya wal mursalin. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.